Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana tarijal fikri li arbabil hijab. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa samsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan najah. Amma ba'd. Al-Mukarramun, para alimin ulama, para kiai, para habaib, para ustadz, para ajengan, teristimewa pimpinan Pondok Pesantren As-Sa'adah, Lukusin Kuring dicintai, dihormati, kalian dimuliakan ku Allah. Para sesepuh kalih bini sepuh anu sami rawuh dinai kasempatan, anu sami-sami kusin kuring dicintai, dihormati, kalian dimuliakan ku Allah. Al-Mukarramun, para qori, urang duakeun ku sadayana, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kehadiran mereka pada malam hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Daramang sadayana ibu bapak, siap ngupingkeun tausiah. Pertama nyuhunkeun pidoa neme sing kuring di perjalanan pun bojo nelpon ibu mertua sing kuring di Banten nuju teu damang repot. Kaleresan seueur para santri, para kiai, para habaib nedapi doana ti sadayana. Mudah-mudahan ibunda mertua sing kuring anu wastana Ibu Hajah Siti Rahma menuju ke damang wales dipaparing kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya syafi'al amrad istimardhaha bisyirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini digolongkan sebagai bukti kecintaan kita kepada agama Islam. Amin. Kecintaan kita kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam narasi para ulama tidak ada kebahagiaan sejati melainkan pengakuan Kangjeng Nabi kepada kita sebagai umatnya. Amin. Saur Syekh Ibrahim Basuni akang teteh uju sadaya, ciri umat Kangjeng Nabi nu bakal salamat di dunya wal akhirah hiji wajhan munbasitan. Coba diulang. Saur Syekh Ibrahim Basuni, ciri umat Kangjeng Nabi hiji wajhan munbasitan, wajahnya bercahaya. Pamenteukna bear marah mai keureut beungeut napi kagegeteun, sopak awak napi kahemaneun, wajahnya bersinar berbinar-binar. Hiji, sekali lagi, wajahnya bercahaya.
Punten, nyuhunkeun bantosan, tolong dilihat wajah teman duduk samping kiri kanan masing-masing. Apakah bercahaya atau nabi poek? Poek. Pertanyaan besarnya, kenapa wajah umat Kangjeng Nabi bercahaya? Di Quran surah Al-Fatah ayat 29 Gusti Allah ngawalar simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Wajah umat Kangjeng Nabi bercahaya karena ia pandai menjaga sujudnya, baik sujud fardunya maupun sujud sunnahnya. Keret banget umat Kangjeng Nabi pikagegeten, sabab umat Kangjeng Nabi pandai menjaga rukunya, baik ruku fardunya maupun ruku sunnahnya. Wajah umat Kangjeng Nabi bersinar berbinar-binar karena ia pandai menjaga sholatnya, baik menjaga kuantitasnya maupun kualitasnya. Sampai di sini kita bisa menarik kesimpulan yang pertama, jangan sekali-kali kita sombong mengaku umat Kangjeng Nabi kalau kita tidak pandai menjaga sholat kita. Lalu pertanyaannya, apa yang harus kita jaga dari sholat kita? Saur Syekh Ibrahim Basuni ayat 2, hiji jaga kuantitasna, nu kadua jaga kualitasna. Secara kuantitas sholat itu ada dua, hiji ada sholat fardu, nu kadua aya sholat sunnah. Upami urang ngangken umat Kangjeng Nabi, ibu bapak kang teh sadaya, yang harus kita jaga bukan sekedar kuantitasnya tapi kualitasnya, atau yang harus kita jaga bukan hanya sholat fardu tetapi yang sunnah juga harus kita jaga. Kenapa demikian? Sebab saur Kangjeng Rasul, sing saha jalmi anu pandai menjaga sholat sunnah berbanding lurus dengan sholat farduna, asbatallahu nuri bi qalbihi, maka Allah akan menyimpan cahayanya pada hatinya. Ibu bapak, kalau di hati kita ada cahaya Allah, maka hati kita akan tenang. Upami hati kita tenang, maka pikiran kita akan terang. Kalau hati kita tenang, pikiran kita terang. Sayyidina Ali bersumpah, wallahu rabbus samawati wal ard, demi Allah Tuhan semesta langit dan bumi, maka segalanya akan kita menangkan dalam hidup ini. Ibu dan bapak, setiap kita itu harus jadi pemenang. Margi 10 kali dalam adzan, 5 kali dalam iqamah, total jenderal sebanyak 15 kali dalam sehari semalam melalui lisan para muadzin. Allah menyeru kita dengan redaksi hayya 'alal falah. Mari kita semua meraih kebahagiaan, di mana hakikatnya mari kita semua meraih kemenangan. Janten jadi umat Islam itu harus jadi pemenang, tidak boleh jadi pecundang. Insya Allah setiap kita akan jadi pemenang ketika hati kita tenang dan pikiran kita terang. Hati akan tenang, pikiran kita akan terang ketika Allah menyimpan cahayanya dalam hati kita. Dan Allah akan menyimpan cahayanya pada hati kita pada saat kita pandai menjaga kuantitas sholat kita. Iji, dua kurang percepat dasar kene penceramah. Yang kedua, ibu dan bapak, yang harus kita jaga dari sholat kita itu adalah kualitasnya. Bukan sekedar kuantitas tetapi kualitas. Non margina margi Allah paratos maparin segalanya yang berkualitas dalam hidup kita. Punten begitu maros, ibu-ibu ayat kene bu. Ibu ku Allah dipaparin carogena berkualitas henteu. Pak nyeri hati anu ngajawab Pak. Ibu-ibu carogena berkualitas henteu. Berkualitas bari nyeri hati ngomong. Bapak-bapak diparing bojona ku Gusti Allah berkualitas. Insya Allah kita diberi pasangan hidup yang berkualitas, hidup di lingkungan pesantren yang penuh dengan kualitas,
dipaparin keturunan yang berkualitas. Pertanyaan besarnya, sudahkah kita mempersembahkan sholat kita yang berkualitas untuk Allah? Lalu pertanyaannya, manakah di antara tawis sholat yang berkualitas itu? Yuk urang oskeun ayatna sasarangan. Saur Gusti Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim. Alhamdulillah, kata wisantrinya ada 2 suara. Kata wis ahli pangaosan apal ayat Quran, sok sanajan aya nu salah tungtungna. Biasana upami salah tungtung itu gagal fokus. Gagal fokus itu bisa karena tuluh atau nabi karena lapar. Sok salah tungtungna. Model kamari simkuring isi pangaosan di ibu-ibu majelis taklim di Margahayu Raya. Aya ibu-ibu pimpinan majelis taklim masihan sambutan tapi gagal fokus. Ngaoskeun mukadimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat gagal fokus salah tungtungan. Dipayun di Antapani Pak RW masihan sambutan menuju pangaosan. Innal hamdalillah usolli wa usallim ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ujug-ujug hayya ala sholah hayya ala falah. Gagal fokus. Urang-urang qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Saur Gusti Allah, sungguh bahagia orang yang beriman. Manakah orang beriman yang diyakinkan oleh Allah akan bahagia itu? Yakni mereka yang pandai menjaga sholatnya dengan khusyuk. Saur Syekh Ibrahim Basuni, sholat nanu berkualitas. Insya Allah ibu dan bapak nusami rawuh dina waktu sholatna parantos tiasa khusyuk sadayana amin. Ibu hoyong tiasa khusyuk. Saur Syekh Ibrahim Basuni, kupingkeun aya rumus sederhana. Kalau sholat kita ingin khusyuk dan berkualitas, bebaskan sholat kita itu dari 2 gangguan. Jadi jangan kaset para santri semua, ada 2 hal yang mengganggu kualitas kehusuan sholat kita. Naon? Hiji gangguan internal, nu kadua gangguan eksternal. Gangguan internal itu adalah gangguan yang lahir dari dalam diri kita. Jadi yang merusak kualitas sholat kita bukan hanya orang lain tapi diri kita sendiri. Mana contoh gangguan internal itu? Hiji, ibu sholat bari nahan lapar. Punten ibu, upami ibu nuju lapar, tuang heula, netepan heula. Saur para pukoha, tuang heula. Lebih baik nuju tuang emut sholat daripada nuju sholat hoyong. Sederhana tapi bahaya. 2, gangguan internal itu ibu sholat bari nahan pipis. Ibu pada sholat tarawih ujug-ujug sumping HIV, hasrat ingin pipis. Terasku ibu ditahan kinten-kinten sholatna khusyuk moal. Apa yang terjadi? Gutak gitak gual geo. Pilu, gangguan internal yang merusak kualitas kehusuan sholat kita itu adalah ibu sholat bari nahan hitut. Ibu pada tarawih hoyong hitut ditahan kinten-kinten sholat khusyuk moal. Apa yang terjadi? Nuju berdiri sikap sempurna, nuju ruku eta liang tai dikepet. Ibu-ibu ningali liang tai. Liang tai teh dulurna waduk tai. Liang tai jeung waduk tai teh keluarga besar Spiteng. Ibu-ibu ada tata rucingan ibu. Naon sababna liang tai kerejut? Halo, naon sababna ibu liang tai kerejut? Sabab minang di kumah tara di istrika. Saur urang Garut maliang tai disebutna kerejut salawe. Naon margina margin keriputna aya 25. Upami teh tercanten nongeng ditun sorangan.
Ibu beberapa waktu yang lalu emut keneh waktu wali kotana pada Darusada sim kuring nampi tugas kedah ngimam taraweh di salah satu masjid tertentu moal disebutkeun kami masjid nama demi menjaga kode etik jurnalistik nuju sholat taraweh nemeke 2 rakaat yang pertama tahiyat pertama di 2 rakaat awal nuju khusyuk ngaos tahiyat ujug-ujug ti pengker ka kuping suara sangat tarik pisan saur sim kuring dina hate gelo aya nu mejus anjir. Ibu saparantos awe salam sim kuring ngambil mikrofon raraosan sim kuring nyarios sopan. Ibu dan bapak, bagi ibu dan bapak yang mau ngambil air wudhu saya persilahkan taraweh kita break dulu sejenak. Aneh bin ajaib teu aya nu cangkat hiji-hiji acan padahal hitut natari sim kuring menduga yang hitut pada waktu itu bapak-bapak naon largina maki hitut natari naon largina hitut bapak-bapak tarik sabab aya mikrofon